Tidak bisa dipungkiri bahwa literasi numerasi sekolah-sekolah di Indonesia masih banyak yang menyerah. Sebagai tenaga pengajar, setidaknya tidak boleh ketinggalan teknologi. Apalagi sekarang dalam proses pembelajaran itu sangat bervariasi sekali. Sudah sistem. Baik, selamat siang pemirsa Lintas Utara. Kembali kita ada di podcast Belak-Belakan Lintas Utara. Hari ini kita kembali bertemu kembali dengan saya Roni Serang. Kita ada di luar studio. Biasanya kita bertemu di dalam studio Lintas Utara di podcast. Kali ini kita berbeda, ada di luar studio. Kita ada di salah satu kegiatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, salah satu hotel berbintang di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kali ini kita memilih tamu yang berbeda dari biasanya. Kita bersama-sama ada dua tamu kali ini yang hadir di podcast Lintas Utara. Sebelum saya memperkenalkan siapa tamu saya hari ini, saya memulai dengan ungkapan seorang Megi Kahler berkata begini. Dari semua pekerjaan berat, salah satu yang paling sulit adalah menjadi guru yang baik. Nah, dengan ungkapan ini pemirsa Lintas Utara bisa menebak siapa yang ada di depan saya yang akan menjadi teman diskusi saya di hari ini. Hadir di sini dua orang guru. Kalau biasa disebut pahlawan tanpa tanda jasa, dan ada narasi-narasi akhir-akhir ini menyebut mereka ini adalah Matahari Nusantara. Jadi dua orang ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa atau yang juga disebut Matahari Nusantara. Di samping kanan saya yang pertama adalah Ibu Guru Siti Aminah sebagai Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Kepulauan Sangihe. DPC Bu atau DPD? Kalau IG nomenklaturnya. Atau cuman IG Sangihe Kabupaten? IG Sangihe. Jadi daerah, pengurus. Oh, pengurus. Daerah. Jadi pengurus daerah Ikatan Guru Indonesia, Ibu Siti Aminah adalah ketuanya. Ya. Nah, dan yang salah satu di samping kanan Ibu Siti, beliau juga mungkin pemirsa Lintas Utara sudah mengenal banyak di kegiatan-kegiatan sosial. Beliau adalah Enci Yulvin Mendome sebagai fasilitator daerah. Ya. Jadi selamat siang Ibu Siti, selamat siang Ibu. Selamat siang. Jadi selamat bertemu dengan Lintas Utara dan pemirsa Lintas Utara. Kami tertarik juga dengan beberapa hari ini ada kegiatan yang besar-besaran yang diadakan oleh Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Kepulauan Sangihe yang boleh menghadirkan narasumber dari pusat, dari Ikatan Guru Pusat. Ibu Siti dulu sebagai Ketua Ikatan Guru Indonesia. Apa yang dilakukan selama 3 hari ini di Kabupaten Kepulauan Sangihe oleh IG? Yang dilakukan 3 hari ini yaitu karena ini masuk dalam in-service penguatan kepala sekolah dan guru untuk meningkatkan kompetensi mereka, maka ada beberapa materi yang diberikan kepada mereka. Nah, kami di sini Ketua IG dan pengurusnya itu menjadi panitia. Kemudian fasilitator daerahnya itu juga anggota IG. Ya. Jadi untuk 3 hari ini akan yang sudah selesai ya baru-baru itu outputnya nanti sekolah sasaran yang menjadi peserta pada diklat penguatan kepala sekolah dan SD ini akan menjadi sebuah sekolah penggerak. Jadi goalnya itu, sekolah penggerak. Jadi sekolah penggerak dari sekolah sasaran, akhirnya akan menjadi sekolah penggerak. Dan juga outputnya itu hasil asesmen siswa nanti. Ya, ada perubahan nggak dari sebelum mengikuti POP dari tahap 1, 2, dan 3. Ini merupakan POP tahap ketiga. Yang kedua dulu juga dibikin di sini, cuma tidak menginap, tidak full board. Ya. Jadi untuk mencapai sebagai guru, sebagai kepala sekolah atau sekolah penggerak itu berapa tahap yang harus dilewati, Bu? Karena ini program POP dari pusat itu 3 tahapan. Tahapan pertama 2021
itu pelatihan. Pas waktu itu masih ada COVID, jadi orang menggunakan learning management system yang secara hasil akhirnya waktu itu kurang maksimal karena banyak peserta yang belum mengenal itu LMS. Jadi fasilitator daerah dengan sebelumnya di briefing oleh kami panitia untuk mengajari tahapan-tahapan memasuki LMS tersebut. Nah, kemudian yang tahapan kedua itu penyegaran, diklat penyegaran 2022 yang dikerjakan di sini juga. Nah, itu mulai dengan karena tatap muka, jadi lebih bagus mereka menerima materi dari fasilitator daerah untuk mendesimasikan materi yang diberikan ke guru-guru dan terlebih teknik mengajar mereka ke siswa tersebut. Jadi lebih cenderung ke penguatan kapasitas seorang guru. Iya. Jadi kompetensi seorang guru dalam hal mengajar. Yang asesmen tadi, Bu, terhadap murid itu dinilai seperti apa asesmennya? Jadi begini. Apa yang berubah dari murid? Mungkin dari jumlah atau kualitas murid atau cara belajar atau seperti apa? Maksud ini berkualitas. Jadi begini. Selama ini kan guru mengajar kadang masih mengikuti pola lama. Padahal dalam Merdeka Belajar, jadi program organisasi penggerak itu merupakan program unggulan Kemendikbudristek bagian keempat yang waktu itu karena Mas Menteri bukan bingung sih, maksudnya bagaimana cara agar bisa pendidikan di Indonesia itu tidak terpuruk seperti yang sudah terjadi. Nah, oleh sebab itu maka semua lini itu digerakkan, termasuk yang dulu belum ada program organisasi penggerak maka dilibatkan. Jadi dalam wadah pendidikan itu kita perlu merangkul organisasi yang dalam tanda kutip bergerak di bidang pendidikan untuk mengupgrade kompetensi guru. Saya lebih cenderung ke murid tadi, Bu. Ya. Bagaimana mau menilai kualitas atau terutama para murid? Dinilai seperti apa? Asesmennya bagaimana itu? Lihat bahwa murid ini cukup berkualitas berarti berhasil cara mengajar guru, pola mengajarnya dan sebagainya yang selama ini diterapkan. Sehingga harus dia ditetapkan sebagai sekolah penggerakan salah satu asesmen siswa. Jadi begini, hasil asesmen siswa yang bagus karena begini, untuk mengetahui seberapa besar hasil asesmen siswa itu maksudnya menengah ke atas hasilnya, itu ada beberapa kriteria. Di dalam menjalankan evaluasi mereka kan sekarang menggunakan hot soal-soal yang tingkat tinggi dan lain sebagainya. Itu menyangkut literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi. Baru-baru FASDA juga sebelum kegiatan dilakukan mereka sudah melaksanakan BIMTEK di Manado. Ya. Nah, kembali lagi ke siswa. Seorang guru yang baik itu dalam proses pembelajarannya tidak akan memberatkan, tidak akan membebani siswa. Nah, di sini poinnya, pembelajaran itu akan berhasil apabila di dalam proses pembelajaran tersebut siswa itu nyaman pada saat proses tersebut. Jadi kunci pertama, seorang guru harus mengetahui karakteristik siswa, karakteristik peserta didik. Kalau belum mengetahui itu, bagaimana guru mau menyampaikan materi-materi selanjutnya sementara dasarnya aja nggak tahu. Siswa ini paham nggak dengan level A? Kalau belum, berarti level A dulu. Jadi di asesmen dulu kemampuan siswa ini seperti apa, bagaimana mood belajarnya dan sebagainya, baru pola belajar itu ditentukan. Ya, makanya pada kurikulum Merdeka Belajar ini ada yang namanya yang dulu belum pernah ada, yaitu asesmen non-kognitif. Jadi sebelum guru itu mengajar, itu guru harus mengadakan dulu asesmen non-kognitif. Tahu nih latar belakang siswa, kemampuan dan sebagainya. Dia tinggal di mana, bisa belajar nggak di rumah, setelah sekolah dia ada gimana dia di rumah, sarana belajarnya dan sebagainya. Bu, kita ke fasilitas daerah dulu. Silakan. Ibu Guru Yulvin. Apa itu fasilitas daerah? Supaya kan selain guru, masyarakat, orang tua kan bisa mengerti. Iya. Fasilitas daerah itu apa sih? Fasilitator daerah itu. Iya, jadi awalnya kami disebut dengan instruktur daerah.
pada awal POP yang kita mulai di tahun pertama, kemudian dia berubah menjadi fasilitator daerah atau disingkat dengan FASDA. Jadi di sini kami berperan untuk memfasilitasi teman-teman guru. Artinya bahwa seorang fasilitator itu dia tidak berfungsi hanya sebagai narasumber yang mungkin hanya pada saat itu memberikan materi, mendampingi, tetapi sebagai seorang fasilitator kapan saja kami siap membantu teman-teman guru, tidak hanya dalam kegiatan seperti ini, bahkan kemudian setelah dari kegiatan ini. Makanya sesudah kegiatan in-service yang dilakukan sekarang, akan ada kegiatan on-service pada bulan Mei, dan kami tetap bertanggung jawab bersama-sama dengan pengurus IG mendampingi teman-teman guru untuk mengaplikasikan apa yang mereka sudah terima di sini selama kurang lebih 3 hari, di dalam kelas itu nantinya akan jadi seperti apa. Sebagai fasilitator berarti kemarin kan memberi materi. Iya. Dari Inci Yulvin sendiri, materi apa yang disampaikan? Ada 2 bagian materi yang diberikan karena kami tim kami membagi setiap materi itu 2 orang, jadi berturut-turut itu kami ada 2 di setiap materi karena kami ada 7 ya, 7 orang, 6 orang fasilitator daerah untuk guru dan 1 orang fasilitator daerah untuk kepala sekolah. Jadi, yang satu khusus kepala sekolah. Iya. Jadi kan ada peserta juga kepala sekolah dari sekolah-sekolah sasaran ini. Jadi materi yang pertama yang diberikan di hari pertama itu tadi refreshment literasi dan numerasi. Saya menyambung sedikit dari apa yang ditanyakan terus dijelaskan oleh Ibu Siti, bahwa sebenarnya yang menjadi permasalahan besar yang secara global dirasakan oleh pendidikan Indonesia itu adalah berkurangnya minat baca. Minat baca sehingga menyebabkan kualitas itu, ya sangat mempengaruhi berkurangnya kemampuan literasi dari anak didik kita. Harus kita sadari bahwa Indonesia termasuk negara yang reading score-nya rendah, dan itu menyebabkan dunia pendidikan terus bergerak untuk membantu keluar dari persoalan ini. Sehingga tadi assessment ya Bu ya, dengan ujian nasional yang dulunya ada, kemudian berubah menjadi ANBK, ya. Nah di sana kan akan muncul raport pendidikan. Di raport pendidikan itu karena siswanya dipilih secara acak oleh sistem, kita memang tidak bisa artinya menentukan siapa-siapa, dan itu betul-betul nilainya murni, sehingga akan terlihat benar kualitas dari setiap sekolah di sana. Sehingga dari raport pendidikan itu akan terlihat apakah dia sudah hijau atau merah. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa literasi numerasi sekolah-sekolah di Indonesia masih banyak yang merah. Sehingga itulah yang menyebabkan kenapa IGI lewat program organisasi ini bergerak terus untuk bersuara tentang literasi dan numerasi. Ini menjadi poin yang sangat penting. Jadi kita menguatkan lagi tentang literasi numerasi, dan di hari kedua materi yang diberikan dari kami itu ada tentang platform media pembelajaran. Bagaimana kita menggunakan media pembelajaran yang sudah canggih seperti di sekarang ini. Itu yang kami lakukan. Salah seorang Pak Fasda ya. Apakah salah satu orang saja itu membawahi berapa guru atau gimana dia? Jadi awalnya berapa sekolah, bagaimana di sekolah sasaran? Awalnya kegiatan ini hanya 6 mapel. Hanya 6 mata pelajaran, bahasa Indonesia, matematika, IPA, PKN, IPS, bahasa Inggris. Iya, gue 6. Nah, tapi sekarang semua terus berkembang, dan kami tidak, dulunya memang per mapel, tetapi sekarang tidak lagi. Dalam kegiatan ini semua Fasda itu akan mendampingi semua peserta, dan kami memang dituntut semua Fasda menguasai semua materi yang diterima, sehingga pada saat pemberian materi itu semua Fasda juga mampu sama-sama untuk menjelaskan atau memberikan saran, pendapat atau masukan kepada teman-teman peserta. Begitu. Terima kasih. Kita kembali ke Ketua IG dulu. Bu, berapa sekarang jumlah guru yang di bawah naungan IG, anggota IG?
Terakhir kita lihat 247 anggota. Dan tadi itu ada 62 yang masuk, yang baru. Ya. 290, hampir 300 lah ya. Sebagai organisasi perkumpulan dari guru-guru, organisasi profesi guru, peran IGI selama ini seperti apa, Bu, di Kabupaten Kepulauan Sangihe terhadap peningkatan kualitas terutama para guru? Karena terakhir kan Indonesia itu ada di Indonesia di peringkat 5 Asia Tenggara kualitas guru, berarti menunjukkan kualitas kita masih rendah. Mungkin pengaruh tadi segala literasi dan sebagainya. Nah, apa saja yang dilakukan oleh program IGI ke depan, Bu, selama kepemimpinan Ibu selain yang ini? Jadi begini, program IGI ke depannya selama ini ya, walaupun ada POP dan tidak POP, itu kami selalu, mungkin kan udah dilakukan oleh IGI tapi belum di blow up begitu ke media, belum tersosialisasi dengan baik ke luar selain guru ya. Jadi apa saja yang sudah dilakukan? Yang sudah dilakukan, kami membuat beberapa pelatihan offline maupun online dengan narasumber berbagai macam daerah. Karena kami link dari Sabang sampai Merauke, kami meminta kepada guru-guru untuk request pelatihan apa yang mereka butuhkan, atau ada kendala apa di sekolah dan minta solusi semacam apa. Nah, di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini saya mengamati butuh sekali sebuah wadah untuk guru dalam mengkolaborasikan, dalam memfollow up apa yang mereka butuhkan. Karena di sini terus terang untuk peningkatan kompetensi kualitas guru itu kalau mereka hanya menunggu dari pusat, menunggu pelatihan, itu sama saja bohong, maksudnya nonsen. Kita kan sebagai tenaga pengajar setidaknya tidak boleh ketinggalan teknologi. Apalagi sekarang dalam proses pembelajaran itu sangat bervariasi sekali. Sudah sistem digitalisasi. Iya. Dulu waktu COVID itu guru-guru lain bingung karena jarak jauh. Kami yang di anggota IGI ini sudah biasa pakai Zoom dan lain sebagainya. Bahkan kuisnya saja pakai Kahoot, kemudian Quizizz. Jadi mereka merasa nyaman walaupun jarak jauh, tapi pelajaran seperti tatap muka saja. Apalagi kami juga disiapkan dengan beberapa cara mengedit video. Jadi kami membuat tutorial kreatif. Iya. Aktivitas ini dimanapun kapan mereka belajar bisa, karena ada video pembelajaran. Kami membuat video pembelajaran. Dan saya waktu itu juga ikut seleksi duta rumah belajar. Kami sampai level 4, jadi menjadi sahabat rumah belajar. Waktu itu dari Kabupaten Sangihe cuma saya, tahun 2020 kalau nggak salah. IGI sendiri selama berkontribusi bagi dunia pendidikan di Kabupaten ini, kita melenceng sedikit, Bu, dari tapi ini penting untuk kualitas pendidikan. Mungkin Ibu ada hitung-hitungan, ada survei kecil-kecilan atau apalah namanya terkait peran yang diterima triwulan apa itu namanya, Bu? Sertifikasi tunjangan profesi. Tunjangan sertifikasi, Bu. Dampak tunjangan sertifikasi terhadap kualitas pendidikan di Sangihe, gimana Ibu melihat? Begini. Kalau saya dari seorang ketua IGI kacamata. Kalau saya melihat kadang ini tidak semuanya Bapak ya. Yang anggota IGI saja. Kalau yang anggota IGI biasanya mereka membeli laptop, membeli LCD untuk perangkat mengajar mereka agar lebih optimal. Tidak membeli yang lain. Kecuali kalau itu sudah ada, nah baru mau yang lain-lain silahkan. Jadi karena itu tunjangan memang ditujukan pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru, profesional seorang guru, maka wajar, Bu. Bahkan HP saja saya ganti-ganti mesti update terus, karena tidak bisa membuat latar belakang untuk Zoom bagus, berarti mesti pakai spesifikasi yang begini. Bukan karena sok-sok begitu, enggak, karena kebutuhan. Iya. Kenapa saya tanyakan Ibu ini? Karena kemarin ada salah satu teman tesisnya ini dampak guru profesional ini tunjangan sertifikasi guru terhadap kualitas pendidikan. Jadi ternyata masih rendah. Kenapa dia rendah? Salah satunya adalah guru sertifikasi ini yang kurang tadi, kualitasnya kurang, bahkan
ada yang gaptek. Kurang inovatif. Iya. Kan ada guru sertifikasi tapi gaptek ya. Mungkin karena awal-awal kan tidak dituntut seperti itu. Mungkin awal-awal sertifikasi ini muncul adalah yang dilihat adalah mungkin lamanya dia mengajar, umur dan sebagainya, bukan yang seperti sekarang ini yang masuk ke Merdeka Belajar. Nah, salah satu penghambat itu kualitas itu dari kualitas guru. Nah, salah satunya tadi karena dengan dunia pola mengajar yang sudah digitalisasi begini, tapi ada guru yang masih gaptek, mungkin saat ini mulai pensiun ya. Tapi dulu saya pernah itu Bapak, pernah memberikan pelatihan kepala-kepala sekolah yang usianya di atas 50 untuk mengoperasikan laptop. Semua kepala sekolah SD di Kabupaten Kepulauan Sangihe di SDN 1 itu hari saya masuknya. Ya pasti ada seperti itu. Bagaimana IGI ke depan untuk tetap menjaga kualitas guru ini? Perhatikan ketika guru memiliki kualitas yang baik, maka kualitas pendidikan di Sangihe itu pasti meningkat. Apa yang akan terus dilakukan oleh IGI untuk menumbuhkan kapabilitas nih guru ini? Jadi pertama, seperti tadi pagi saya laporan ke kepala dinas tentang kegiatan ini. Istilahnya waktu saya minta izin untuk ini, beliau mengiyakan dan ini saya laporan. Walaupun beliau tidak meminta, tapi saya wajib untuk melaporkan dan beliau senang. Nah, ini ada sangkut pautnya juga dengan pertanyaan Bapak. Saya sampaikan juga tadi Bapak, kami selaku Ketua IGI Kabupaten Sangihe menindaklanjuti dari POP ini. Jadi program organisasi penggerak ini ada tidak ada, kami tetap akan menongkak guru-guru yang ada di Kabupaten Sangihe. Untuk itu IGI berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan kalau bisa membuat MOU dalam peningkatan guru-guru. Ini yang saya maksud. Jadi ketika ada kerjasama dengan dinas kan bisa mencakup semua guru-guru. Ya mungkin kan ada guru-guru yang di pelosok yang signal atau apa jaringan yang masih susah, kan berarti mereka masih ketinggalan dari sisi dunia digitalisasi. Nah ini peran IGI di sini yang harus hadir. Kita Ultin dulu. 3 hari ada berinteraksi dengan guru-guru di yang sekolah sasaran. Yang kemarin ikut berapa? Yang 77. Dari 77 itu seorang fasilitator daerah. Bagaimana menilai kemampuan dari teman-teman yang ada saat ini, yang kemarin mengikuti kegiatan ini? Kualitas minimal seorang pengajar gitu. Yang standar yang menurut fasilitator daerah, Jadi karena mereka sudah di treatment selama kurang lebih 3 tahun dari kelas online dulu, kemudian tahun lalu ada juga kegiatan tapi hanya 1 hari di sini, dan hari ini kami melihat memang ada peningkatan, termasuk yang paling signifikan adalah penggunaan media pembelajaran. Yang dulunya mungkin banyak guru-guru yang belum tahu tentang Canva, terutama itu. Nah, kemarin itu memang praktek sampai buat hasilnya. Kalau kantor tanya Pak Gera, kawan-kawan orangnya. Jadi kan banyak. Ya, kalau teman-teman guru ini banyak. Jadi ada yang peserta bilang, oh ternyata dari kegiatan ini saya sudah tahu buat sertifikat sendiri. Bahkan ketika dia upload tugasnya, dia buat sertifikat. Jadi memang begini hasil dari hasil dari IGI ini, kemudian pengenalan tentang assessment, di mana sekolah-sekolah sudah mulai diarahkan untuk paperless dan menggunakan yang namanya Google Form. Mungkin assessment ini akan beda indikator ya. Kalau biasa guru kan pasti sarjana semua, dia dari dulu skripsi apa sudah mengenal seperti itu ya. Jadi diperdalam lagi assessmentnya. Untuk assessmentnya, jadi maksudnya kita sudah memperkenalkan lagi model-model soal tidak lagi dalam bentuk pilihan ganda semua, harus ada variatif. Masih dapat pilihan ganda? Bahkan ujian dulu pilihan ganda A, B yang jadi hanya presentasi beberapa saja. Anak sudah mulai diminta untuk ada model soal menjodohkan, isian, esai. Jadi tidak boleh lagi ada model soal 30 nomor itu pilihan ganda semua. Itu maksudnya kenapa? Sehingga anak itu bisa dengan kemampuan literasi dan numerasi yang dia punya, dia itu akan mampu mengerjakan soal-soal seperti itu. Karena di dalam ANBK soal-soal yang muncul adalah modelnya seperti itu. Jadi guru-guru juga
dilatih untuk membuat soal dengan tipe model soal seperti itu. Ini tantangan sebagai Iya. seorang fasilitator. Tantangan pertama, kami sebagai fasilitator daerah berarti harus betul-betul ilmunya harus terus diupgrade. Itu. Apalagi di tahun pertama yang kami tidak mengenal LMS dengan jaringan yang begitu susah, tapi kami harus belajar otodidak untuk explore LMS itu, Learning Management Jadi System-nya. pengembangan diri itu terus diasah. Iya, harus. Kemudian artinya kami juga harus menguasai banyak hal, teknik pembelajaran, media pembelajaran sebelum kemudian kami juga harus menerapkan dulu di sekolah kami sehingga kami betul-betul bisa merasakan bedanya ketika kita masih pakai model lama kemudian dengan model baru di mana model pembelajaran yang diangkat di sini itu namanya problem based learning. Jadi memantik anak belajar dengan memberikan sebuah masalah dan dia berpikir bernalar kritis untuk menyelesaikan masalah itu. Di dalam program POP ini ada 2 sekolah yang dinamakan sekolah pembanding. Nah hasilnya Sekolah pembanding itu sudah masuk sekolah penggerak dia? belum. Karena di Sangihe ini sekolah penggerak yang memang sekarang sudah berjalan 3 ya Bu. Yang lain kan baru mendaftar. Iya, yang sudah berjalan 1 tahun itu 3. Nah hasil 3 tahun ini kemudian hasil ANBK-nya 7 sekolah sasaran ini kemudian akan dibandingkan dengan hasil ANBK sekolah pembanding. Di situ akan dilihat apakah dampak 3 tahun program IGI ini punya peningkatan kualitas akan berbeda dari sekolah yang tidak ditreatment dengan program IGI. Kalau mendengar tadi penjelasan dari Ibu Ketua bahwa pola belajar ini sudah sangat berbeda. Iya. Berarti anak-anak ini rasa nyaman pasti belajar. Iya. Jadi tidak dipaksa hari ini harus belajar, ini harus menghafal sekian. Jadi sesuai dengan fashion anak mungkin ya. Iya. Karena tadi di asesmen dulu kan. Iya. Berarti kan sesuai fashion anak ini arah belajarnya seperti apa? Berarti metode belajar mengikuti. Iya. Sehingga memang betul-betul mereka bisa menyerap betul nih setiap materi. Iya. Jadi mungkin kita berharap dari program ini yang saat ini ada, termasuk Merdeka Belajar ini, bahwa anak-anak ini belajar sesuai dengan passionnya. Iya. Kan kalau dari dulu mungkin Enci, ini anak bercita-cita sebagai guru. Iya. Mudah-mudahan cita-citanya guru ya. Tapi bisa cita-cita jadi poluan, tapi karena orang tua mungkin guru kan, dipaksa anak harus jadi guru. Padahal tidak sesuai passion anak ini, sehingga banyak yang tidak sampai pada apa yang menjadi tujuan. Mungkin ada yang gagal karena tidak sesuai passion, pindah fakultas atau apa ya. Nah mudah-mudahan dengan adanya pola belajar yang sekarang ini itu akan sedikit memberi harapan dan gambaran ke depan bahwa kualitas pendidikan kita ini akan semakin baik ke depan. Nah kita berdoa lebih di Kabupaten Kepulauan Sangihe, walaupun dengan kita disebut di bagian perbatasan, dengan keterbatasan dan pembatasan yang ada, kita bisa melejit dari sisi kualitas. Karena kita ada di daerah kepulauan yang dari sisi otak kita tidak bodoh-bodoh amat kan, kita pemakan ikan di sini dan pemakan segalanya. Kan saja kita ini pintar kan anak-anak kita, cuman mungkin metode belajar tadi yang belum tidak mengena dari dulu. Nah, dengan adanya metode belajar yang baru seperti ini, melihat di assessment dulu, fashion anak seperti apa bisa saja ini ke depannya. Ibu, ada enggak di bawah IGI itu guru-guru honorer? Ada. Nah ini kita tanya peran IGI teman-teman honorer. Yang jadi persoalan salah satu adalah bagaimana kesejahteraan teman-teman honorer ini, yang selama ini kalau kita juga melihat tidak kalah dengan teman-teman yang sudah ASN. Kan cara mengajar mereka, cara bekerja mereka. Nah, peran IGI sendiri terhadap teman-teman honor ini gimana? Nah, begini, baru-baru kan mungkin ada dari pusat ada program gimana untuk teman-teman honor sampai di kabupaten. Seperti apa IGI? Begini, kan di sini kan ada 2 versi kan. Kalau untuk TK, SD, SMP kan di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten. Kalau SMA, SMK provinsi. Nah, di sini ada masing-masing punya kriteria sendiri. Kalau di provinsi, guru yang honor itu biasanya masuk ke THL. Nah, THL itu nanti SK-nya kan dari provinsi. Nah, ada itu apa istilahnya upah kerjanya.
sama dengan UMR. Iya. Walaupun sekarang sudah berkurang, Bu. Sudah tidak sudah seperti berkurang. UMP lagi tahun ini. Maksud saya gini, Bu, peran teman-teman, peran IGI terhadap teman-teman ini yang mungkin gimana IGI memperjuangkan di kementerian atau di kabupaten sendiri, gimana? Ada itu dari pusat, Pak Donald Hidayatullah sudah membuat desain sedemikian rupa. Bahkan undang-undang yang baru direvisi itu kalau nggak berhenti. Nah, itu maksud saya. Iya. Bagaimana peran IGI termasuk ke masalah regulasi? Iya. Kalau Jangan kan regulasinya itu bisa saja teman-teman juga terancam ketika khusus di kabupaten. Kalau dari Menpan RB bilang harus ada pengurangan honorer, termasuk kan teman-teman ini juga kan. Gitu. Mungkin dari pendidikan agak berbeda dengan yang di teknis. Tapi kan ini harus diprotek karena kita sangat jelas di Sanghe itu masih banyak kekurangan guru kan. Iya. Nah, peran teman-teman honorer ini juga yang harus kita jaga gitu. Jadi begini, ini kan sudah ada beberapa yang diangkat menjadi D3. D3 kan istilahnya kalau dalam bahasa itunya tidak ada pensiun dan lain sebagainya. Nah di situ juga IGI memperjuangkan nanti akan menjadi PNS seperti Torang. Kemudian yang regulasi yang undang-undang apa yang diberhentikan begitu semua. Padahal IGI kalau itu tidak diberhentikan, itu guru-guru yang belum mendapat tunjangan sertifikasi itu sebenarnya perjuangan IGI tanpa adanya apa istilahnya kan diklat dulu ada guru-guru honor yang dapat sertifikasi kan, Bu? Iya. Iya kan? Itu masih jalan sampai sana. Guru-guru honor yang mendapat sertifikasi ada, Bu. Kan ada dulu ya. Yang saya tahu ada beberapa teman di luar daerah. Mereka ada yang guru di yayasan, mungkin di sekolah swasta, tapi mereka dapat tunjangan itu tadi. Iya. Sekarang sepertinya enggak ya? Iya. Sama dengan tadi malam Pak Ari yang bagusnya beliau yang ada. Iya, dia sempat bilang tadi malam bahwa IGI itu sudah memperjuangkan bahwa semua guru honorer itu berhak menerima tunjangan sertifikasi. Nah, undang-undang itu yang diberhentikan itu. Iya. Kemudian ini salah satu hal yang dilakukan oleh IGI adalah pertama memang IGI tidak membedakan ini PNS atau ini honorer, termasuk ketika mereka mau tampil. Kan ini Ikatan Guru Indonesia, Ikatan Guru Indonesia, Guru ASN kan. Nah, salah satu output dari kegiatan ini yang disampaikan oleh Ketua IGI pada waktu kami mengikuti di Manado dan kemudian diperjelas lagi oleh Pak Ari kemarin, bahwa nanti akan dipilih salah satu guru yang peserta terbaik dari kegiatan ini itu akan ke Jakarta, akan bertemu dengan Mas Menteri dan menunjukkan hasilnya, dan itu kami tidak membedakan apakah dia guru PNS atau dia honorer. Selama dia qualified, maka dia yang akan berangkat. Begitu. Dari 70 guru sasaran kemarin. 77 guru sasaran. Berarti ke depan akan jadi penggerak itu ya. Sasarannya seperti itu kan. Yang sekolahnya akan sekolahnya akan jadi sekolah penggerak. Bahkan gurunya juga mungkin bisa lolos menjadi guru penggerak. Nah, itu juga itu bisa. Jadi ini kan sasarannya pasti ke sekolah penggerak. Saat ini di Kabupaten Sanghe yang relatif baru 3. Iya. Nah, IGI kemarin sementara membina dalam tanda kutip ini untuk guru sekolah sasaran 77. Ke depan target IGI berapa banyak sih sebenarnya untuk jadi sekolah sasaran, sekolah penggerak di Kabupaten dari IGI sendiri? Jadi begini Bapak, kita perlu meluruskan bahwa IGI itu salah satu organisasi yang dipercaya oleh Kemendikbudristek untuk mengelola program organisasi penggerak dari Sabang sampai Merauke. Nah, untuk itu hasil dari tahun ketiga ini apabila bagus, maksudnya ada peningkatan. Nah, nanti untuk POP tahun ke depan ada lagi dan kami akan mensurvei, mungkin bukan SMP saja, SD juga akan dapat. Ya. Dan kami langsung ke bidang GTK untuk menentukan sekolah-sekolah mana yang berhak menjadi sekolah. Kalau yang kemarin sasaran. 77 khusus SMP ya, Bu? Iya. Khusus SMP di sana. Khusus SMP. Ini tiap tahun, Bu? Atau dia ada range waktu 2 tahun sekali atau sampai di guru penggerak dulu baru lagi mulai? Bukan Bapak, ada mekanismenya. Pertama, IGI membuat MOU dengan Dinas Pendidikan tentang tentang sekolah sasaran yang akan kami bina. Setelah MOU sudah dikirim ke pusat lagi,
setelah itu ada SK masuk di nomenklatur apa, ada gajah. Sudah berapa lama Bu ini berlangsung? Sejak 3 tahun. 3 tahun. Sejak ini sekolah penggerak ini yang di Iya, sekolah sasaran. Sekolah sasaran. Artinya program sekolah penggerak mulai di ini IGI sudah berperan ya. Iya. Karena ini bahkan sebelum ini sudah berperan banyak Bapak. Kami swadaya sendiri. Maka saat pemerintah tahu kok IGI kok melakukan pelatihan besar-besaran dari Sabang sampai Merauke sendiri. Ya jadi pertanyaan juga kan, IGI mampu lakukan kegiatan 3 hari di hotel berbintang loh ini. Iya. Padahal kan organisasi mandiri kan gitu, tanpa ada campur tangan. Maksudnya tidak ada dana hibah lah, apa kan belum di kabupaten kan? Oh kalau ini ada dana dari APBN. Ada dana. Nggak berani di sini puasa 2 hari. Dikira ini Ibu Siti ambil dari rekening sendiri. Oh no. Alhamdulillah pemerintah memberi kepercayaan. Iya. Jadi tetap ke depan ini. Maksudnya kalau ini 77 sukses jadi sekolah penggerak, baru lagi atau mekanisme seperti apa untuk baru lain? Lagi membuat MOU lagi. Iya. Ini selesai ini baru lagi. Iya. Ada tahapan-tahapan. Tahapannya seperti itu. Iya. Dan mudah-mudahan akan ada lagi. Iya. Mudah-mudahan tetap ada lagi. Karena mereka saja kemarin testimoni, Bu kok cuma 3 hari kita suka 5 hari. Soalnya kan mungkin kalau bikin di aula yang panas-panas kan mereka udah 1 hari ya ini. Mereka senang sekali dan antusias. Kan jarang-jarang guru dapat refleksi seperti itu Bu kan. Iya. Kan jarang-jarang guru kan ngajar. Kalau tuh refleksi di pantai kan. Mereka karaoke boleh. Senang mereka. Jadi pola mengajar dan pola belajar saat ini kan berbeda seperti dulu. Sekarang kan lebih lepas. Jadi gini kan. Ini guru ataupun murid bisa mengekspor apa yang ada dalam diri karena tidak terbatas lagi kan. Kalau dulu kan harus ini ngajar. Agak kaku kalau dulu kaku. Dulu memang kaku kan. Nah, kalau dulu sekarang kan sudah berbeda. Makanya saya tadi bagaimana fashion anak ini, dia ikut fashion. Kalau dulu memang kan sangat kaku. Termasuk kami kan dulu. Jadi guru mengarahkan, membimbing, mencatat, sama-sama kan. Apalagi kalau ibu kan dulu mengajar di STM kan, SMK 3 ini kan laki-laki kebanyakan. Yang saya sudah biasa. Sudah biasa. Iya. Apalagi kalau di STM dulu masih mungkin murid ada apa di Kuala ke sana. Masih utang tuh lah. Anak-anak pribadi kan kan kalau Abdul Manis ya. Oh saya sekarang kan ditabut Bapak di kepala SMK Muhammadiyah Naha. Iya. Iya. Ya, memang ini sangat menarik Bu terkait teman-teman guru saat ini. Tapi di satu sisi mereka terus dituntut untuk meningkatkan kualitas. Nah Bu, kita akan mengakhiri perbincangan ini. Closing statement dari seorang ketua IGI terhadap pendidikan di Sangihe ke depan. Kami dari IGI mengharapkan sekali bahwa semua guru-guru harus mengupdate apapun saja yang terkait dengan untuk menunjukkan kualitas mutu pembelajaran di Kabupaten Sangihe dengan merubah teknik ataupun metode mengajarnya sesuai dengan apa yang ada di Merdeka Mengajar. Jadi guru memberikan keleluasaan kepada siswa untuk mengeksplor apa yang mereka inginkan dengan membimbing terlebih dahulu. Kemudian guru juga jangan menunggu instruksi maupun, tapi mari kita menjemput bola. Apa yang ada persoalan di sini, mari kita selesaikan bersama. Ada wadah IGI yang akan menangani, yang akan membersamai Bapak Ibu. Mau diklat apa, mari kami welcome. Mau seperti Bu Yulin tadi bilang paperless, biar semuanya pakai Google Form, silakan. Dulu pada juga saya latih bagaimana membuat Google Form awal. Bu, bagaimana kita ada di semua terus baru mulai. Jadi kami tidak lepas dari apa yang mereka harapkan. Kesulitan apapun, mari welcome. Dan kami ada master trainer yang ada di beberapa daerah. Bahkan Sekjen IGI saja itu menjadi pelatih sekolah pelatih ahli di kementerian. Jadi memang dari pusat sampai kemari kami semua disiapkan menjadi training of trainer untuk sesama. Dan kami mempunyai prinsip sharing and growing together. Jadi mari kita bersharing untuk tumbuh bersama. Tidak ada perbedaan siapapun dia. Ini saja. Terima kasih.
Ya. Nah, pas ini, begini Bapak. Tahun lalu kami membawa Bupati dengan Bapak Kepala Dinas untuk mendapatkan anugerah pendidikan Indonesia. Peran IGI. Iya, jadi di Jakarta Conventional Center. Jadi ini diadakan setiap tahun. Di sana IGI sama yang punya DCW itu sudah dikasih keleluasaan. Padahal kalau menyewa itu berapa? 60 juta per hari, tapi IGI dikasih 2 kayak KBU begitu gratis. Karena pengunjung terbanyak itu Ikatan Guru Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ibu Bupati senang sekali, Pak Kadis, aduh Bu Siti begini. Kami tiap tahun pakai biaya sendiri. Uang dari mana? Sertifikasi untuk ke sana. Saya dengan Bapak, kemudian teman-teman mari. Nah, kemudian saya pada kesempatan kali ini juga saya mohon untuk pemerintah daerah mensupport kami. Karena selama ini kami biaya sendiri, kalau boleh. Iya, selama ini. Iya, selama ini. Kami bergerilya. Iya. Bergerilya dengan biaya sendiri. Di IGI Bapak perlu ketahui bahwa orang untuk menjadi anggota IGI itu cukup membayar pertama 50.000 pendaftaran. Setelah itu mau mengikuti pelatihan apapun gratis. Dan kami undang, kami pantau terus. Setiap saat itu ada pelatihan online menyangkut tentang perkembangan di dunia pendidikan. Baik aplikasinya maupun sistemnya, metodenya, lengkap di situ. Silahkan, terima kasih sebelumnya. Iya, memang berbeda. Iya. Iya, pemerintah sampai percaya kepada kami. Insya Allah. Dan kebanyakan Bapak baru-baru yang menjadi anggota IGI itu jadi kepala sekolah. Ibu Shirley itu kan anggota IGI. Kemudian Pak Ali Sampakang kepala sekolah lagi. Pak Jeffrey, Pak Ad, saya juga kepala sekolah. Jadi sudah banyak. Ya, mungkin karena Bapak Kepala Dinas tahu sendiri sepak terjang kami. Iya. Iya. Ya, kami dari fasilitator daerah sangat berharap bahwa IGI akan terus disupport oleh pemerintah daerah karena karena memang kita berperan di bidang kita masing-masing, kita berjuang bersama termasuk dengan PGRI. Jadi kalau IGI itu lebih kepada peningkatan kualitas guru, karena di sana juga IGI ada wadah di mana kami guru-guru bisa mempublish apa yang menjadi karya kami. Karena di IGI itu kami juga sudah ada beberapa orang dan bahkan beberapa fasda sudah bisa menghasilkan buku dan dicetak oleh IGI. Dari disitulah kami berperan bersama sebenarnya. Sebenarnya tidak ada yang bilang siapa yang lebih bagus dari yang lain, tetapi kita berjuang bersama. Jadi di sini ya mungkin karena gebrakannya, ya karena kalau di IGI kalau yang setengah-setengah atau yang kayak ada guru yang berupa tidak mau terlalu apa, kami menuntut memang qualified hasilnya. Jadi kalau memang yang tidak mau berkembang, you will be eliminated then. Ya, kualitas guru memang. Jadi kalau termasuk mungkin fasda atau ada guru-guru yang lain yang umpamanya kita mau on di kelas terus kita lihat dia tidak siap terus atau dia bilang banyak alasan, okay, you are eliminated. Ya, jadi kami memang artinya kalau kita sudah treatment, kalau kita sudah bina terus dia kan kembali ke gurunya lagi. Tapi kalau yang mau berkembang, ayo sini kita sama-sama seperti dikatakan tadi oleh Bu Siti, berbagi, bertumbuh bersama. Jadi kami sangat berharap kegiatan IGI itu akan terus diperhatikan, disupport baik oleh pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan akan kerinduan kami ke depan justru bekerja sama dengan PGRI untuk memajukan pendidikan yang ada. Iya. Di Kabupaten Kepulauan kami menganggap teman, kolaborasi terus mau saling merangkul. Iya.
Dan kebanyakan yang diisi sudah mempunyai buku yang ber-ISBN, Bapak. Iya. Iya. Biasa perbincangan kita Linta Utara dengan ketua ini dan satu daerah yang ada di Tinggi dan dibatasi juga oleh waktu, tapi mereka adalah orang-orang yang tetap concern terhadap kualitas pendidikan di Indonesia seperti Kabupaten. Iya. Berdoa di Indonesia Jaya. Amin. Lalu dan senantiasa ada di garis paling depan. Baik secara depan saya apa yang dilakukan dengan baik akan dan mereka Bapak pemerintah daerah harus ini dan hanya itu akhir dari diskusi kita di siang hari ini. Kita telah dibatasi waktu, kita akan bertemu kembali di waktu yang berbeda dengan narasumber yang berbeda tapi lebih berbeda. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat